Siang itu, matahari terasa terik. Tapi di dalam rumah Bu Ratna, suasana justru hangat. Tawa ibu-ibu terdengar bersahut-sahutan. Serius, Bu? Suaminya pulang jam segitu. Makanya, laki-laki tuh ya, kalau udah aneh, pasti ada apa-apa. Tawa pecah lagi. Seperti biasa. Arisan bulanan. Tempat berkumpulnya ibu-ibu komplek. Tempat di mana semua terlihat bahagia. Dan semua berpura-pura. Maya duduk di salah satu sudut. Rapi. Cantik. Selalu seperti itu. Dress sederhana tapi pas. Make up tipis. Senyumnya tidak pernah hilang. Di mata orang lain, Maya adalah gambaran istri sempurna. Suaminya kerja mapan. Anaknya 2. Rumahnya rapi. Hidupnya terlihat utuh. Dan hari ini, ia kembali duduk di sana. Di antara ibu-ibu yang mengaguminya. Ih, Bu Maya, kok makin cantik sih? Maya tersenyum. Ah, biasa aja, Bu. Serius, suaminya pasti nggak pernah pindah hati tuh. Tawa kecil terdengar. Maya ikut tertawa. Tapi hanya dia yang tahu. Itu tidak sepenuhnya benar. Di sebelahnya, Dina duduk. Lebih sederhana. Tidak terlalu mencolok. Tapi wajahnya hangat, tulus. Mbak Maya, nanti pulang bareng ya? Maya menoleh. Iya, sekalian. Dina tersenyum lebar. Ia selalu seperti itu. Dekat, percaya, dan mungkin terlalu percaya. Dina, suaminya nggak ikut jemput? Salah satu ibu bertanya. Dina tertawa kecil. Lagi kerja, Bu. Paling nanti sore baru pulang. Ih, enak ya suaminya rajin kerja. Maya diam. Hanya mendengar. Tapi di dalam, ia tahu satu hal. Tidak semua yang terlihat baik. Benar-benar baik. Beberapa menit kemudian, pintu rumah terbuka. Seorang laki-laki masuk. Ibu, aku lewat dulu ya. Suara itu, Maya langsung menoleh. Dan di detik itu, sesuatu berubah. Raffi, suami Dina, berdiri di pintu. Kemeja rapi. Senyum ringan. Pak Raffi, sini-sini. Ibu-ibu langsung menyapa. Seperti biasa. Raffi tersenyum sopan. Cuma mampir bentar, Bu, mau ambil barang. Dina berdiri. Aku ambilin. Raffi menggeleng. Nggak usah, aku ambil sendiri. Dan di saat itulah, mata mereka bertemu. Raffi dan Maya. Hanya sebentar. Tapi cukup lama. Untuk terasa. Maya langsung mengalihkan pandangan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kenapa sih? Ia berbisik dalam hati. Tidak ada yang aneh. Harusnya tidak ada. Tapi entah kenapa. Tatapan itu terasa berbeda. Raffi masuk ke dalam. Dina kembali duduk. Mbak Maya. Iya. Nanti sore ke rumah ya. Ada yang mau aku ceritain. Maya tersenyum. Apa lagi? Rahasia. Dina tertawa kecil. Maya ikut tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak tenang. Beberapa menit kemudian, Raffi keluar. Berjalan melewati ruang tamu. Dina, aku duluan ya. Iya. Raffi berjalan ke pintu. Dan sekali lagi, ia menoleh ke arah Maya. Tatapan itu lebih jelas, lebih lama. Dan kali ini, Maya tidak langsung menghindar. Hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk meninggalkan sesuatu. Raffi keluar. Pintu tertutup. Dan suasana kembali seperti biasa. Tawa. Obrolan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Maya, ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang kecil. Hampir tidak terasa. Tapi cukup untuk mengganggu. Arisan berlanjut. Nama-nama dipanggil. Uang berpindah tangan. Semuanya berjalan normal. Tapi pikiran Maya tidak lagi di sana. Ia mencoba fokus. Tersenyum.
menjawab obrolan. Tapi sesekali, bayangan itu muncul. Tatapan tadi. Ah, cuma perasaan. Ia mencoba menenangkan diri. Dan memang, harusnya hanya perasaan. Sore hari. Arisan selesai. Ibu-ibu mulai pulang. Maya, bareng ya? Dina memanggil. Iya. Mereka berjalan bersama. Jalan kecil di komplek. Suara anak-anak bermain. Motor lewat sesekali. Suasana biasa. Tadi kamu lihat nggak sih? Dina tiba-tiba bicara. Lihat apa? Si Bulina. Kayaknya lagi ribut sama suaminya. Maya tertawa kecil. Arisan emang tempat paling update ya? Dina ikut tertawa. Makanya, semua ketahuan di sini. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi entah kenapa, terasa seperti peringatan. Maya diam sejenak, menatap jalan. Semua ketahuan di sini. Kalimat itu terulang di kepalanya. Mereka sampai di depan rumah Dina. Masuk dulu enggak? Dina menawarkan. Maya ragu. Sebentar. Lalu, iya, bentar. Mereka masuk. Rumah sederhana. Hangat. Ada aroma masakan. Suasana yang hidup. Maya duduk di ruang tamu. Dina ke dapur. Minum dulu ya. Iya. Maya melihat sekeliling. Foto keluarga di dinding. Dina, Raffi, dan anak mereka. Tersenyum. Bahagia. Sempurna. Langkah kaki terdengar. Maya menoleh. Raffi. Sudah kembali. Berdiri di depan ruang tamu. Melihatnya. Oh, ada Mbak Maya. Senyumnya tipis. Iya, mampir bentar. Maya menjawab. Suasana langsung berubah. Lebih sunyi. Lebih berat. Dina belum kembali. Tinggal mereka berdua. Beberapa detik. Tidak ada yang bicara. Lalu, sering ikut arisannya? Raffi membuka suara. Iya, lumayan. Jawaban sederhana. Pasti seru. Nada suaranya ringan. Tapi tatapannya tidak ringan. Maya mulai tidak nyaman. Iya, biasa aja sih. Sunyi lagi. Dan disitulah. Batas itu. Pertama kali terasa. Langkah kaki kembali terdengar. Dina datang. Mbak Maya, ini minumnya. Suasana langsung normal lagi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hati Maya, ia tahu. Ada sesuatu yang baru saja dimulai. Sesuatu yang tidak seharusnya. Dan yang paling berbahaya. Semuanya dimulai dari hal yang terlihat sangat biasa. Malam itu terasa biasa. Langit gelap. Suara TV dari rumah-rumah tetangga terdengar samar. Rina, tidak, Maya, duduk di ruang tengah rumahnya. Lampu menyala terang. Tapi suasana tetap terasa sepi. Suaminya belum pulang. Seperti biasa. Lembur lagi. Maya bergumam pelan. Ia tidak marah. Sudah terbiasa. Justru itu yang menakutkan. Di meja. Ponselnya tergeletak. Layar mati. Tapi pikirannya. Tidak. Sejak siang tadi. Ada sesuatu yang terus muncul. Tatapan itu. Tatapan Raffi. Singkat. Tapi terasa terlalu lama. Ah, cuma kebetulan. Maya menggeleng pelan. Mencoba menepis. Ia mengambil ponsel. Membuka WhatsApp. Grup. Arisan ibu-ibu anggrek. Puluhan chat. Udah sampai rumah semua. Besok jangan lupa setor ya. Bulina tadi lucu banget, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Maya tersenyum kecil. Biasa. Ia scroll. Tanpa tujuan. Lalu, matanya berhenti. Satu nama. Raffi. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Nomor itu. Baru saja masuk. Tadi siang. Saat arisan. Tanpa ia sadari. Dina share nomor semua. Maya bergumam pelan. Harusnya tidak ada masalah. Semua ibu-ibu juga punya nomor itu. Tapi entah kenapa.
Rasanya berbeda. Maya menatap layar. Lama. Tidak ada chat. Kosong. Dan harusnya itu tetap kosong. Tapi tanpa sadar, jarinya bergerak. Membuka chat itu. Kosong. Seng. Maya menggigit bibirnya pelan. Ngapain sih? Ia hampir menutup. Tapi ia mengetik. Tadi jadi pulang kerja lagi ya? Ia berhenti. Menatap tulisan itu. Ngapain aku kirim? Ini bukan untuknya. Harusnya. Ia ingin menghapus. Tapi terkirim. Maya membeku. Jantungnya langsung berdegup kencang. Astaga. Ia menutup mulutnya. Harusnya ke Dina. Kesalahan kecil. Tapi terasa besar. Beberapa detik. Tidak ada balasan. Maya menatap layar. Mengharap. Tidak dibaca. Tapi centang 2 biru. Sudah dibaca. Jantungnya makin kencang. Beberapa detik. Lalu. Cing. Balasan masuk. Iya. Tadi cuma ambil barang aja. Maya menelan ludah. Ia tidak langsung membalas. Harusnya berhenti di sini. Harusnya bilang salah kirim. Tapi. Oh, kirain lanjut kerja lagi. Kirim. Dan di detik itu. Ia tidak sadar. Ia memilih untuk lanjut. Balasan datang cepat. Enggak. Malah sekarang lagi di rumah. Maya membaca. Seng. Rumah Dina. Tempat yang tadi ia datangi. Tempat di mana semuanya masih terasa normal. Dan sekarang. Terasa berbeda. Oh. Balasan singkat. Harusnya selesai. Tapi. Tadi kamu tiba-tiba pulang cepat ya? Kalimat itu muncul. Maya membeku. Tadi. Ia mengingat. Ia memang pulang lebih cepat dari rumah Dina. Karena. Ia merasa tidak nyaman. Dan Raffi menyadari itu. Jantung Maya berdetak lebih cepat. Iya. Ada kerjaan. Jawaban aman. Atau karena aku ada di situ. Kalimat itu. Langsung. Tanpa basa-basi. Maya terdiam. Menatap layar. Detak jantungnya semakin keras. Kenapa dia ngomong gitu? Ia tidak tahu harus jawab apa. Harusnya tidak dijawab. Harusnya berhenti. Tapi. Enggak kok. Kirim. Jawaban itu. Tidak sepenuhnya jujur. Sunyi beberapa detik. Lalu. Tapi aku ngerasa kamu beda. Maya menarik napas dalam. Kalimat itu. Terlalu dalam. Terlalu cepat. Ini udah nggak bener. Suara kecil itu muncul lagi. Ia menatap layar. Lama. Dan akhirnya. Perasaan aja. Kirim. Balasan datang. Mungkin. Tapi aku juga ngerasa ada yang beda. Kalimat itu menggantung. Tidak selesai. Tapi justru itu. Yang membuatnya semakin berbahaya. Maya menutup mata. Tangannya gemetar. Ia tahu. Ini salah. Sangat salah. Tapi untuk pertama kalinya. Ia tidak langsung berhenti. Ia hanya duduk. Menatap layar. Dan membiarkan percakapan itu. Tetap terbuka. Beberapa menit berlalu. Pesan masuk lagi. Maaf ya kalau tadi bikin kamu gak nyaman. Kalimat itu. Lembut. Peduli. Dan justru itu. Yang membuat semuanya semakin sulit. Maya membaca pelan. Air matanya hampir jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena. Ia merasa diperhatikan. Sesuatu yang. Sudah lama tidak ia rasakan. Ia mengetik. Menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya. Enggak kok. Kirim. Dan di detik itu. Batas itu. Mulai hilang. Malam semakin larut. Chat itu terus berjalan. Awalnya singkat. Lalu semakin panjang. Topik ringan. Tapi terasa dekat. Dan yang paling berbahaya. Semuanya terasa. Normal. Seolah tidak ada yang salah. Padahal. Semuanya sudah salah sejak awal. Karena satu pesan. Yang seharusnya. Tidak pernah dikirim. Pagi itu. Tidak ada yang berbeda.
Matahari tetap naik dari timur. Suara motor lewat seperti biasa. Anak-anak berangkat sekolah. Dan Maya tetap menjalani harinya seperti biasa. Menyapu, memasak, menyiapkan bekal anak. Semua terlihat normal. Tapi ada satu hal yang berubah. Cara ia memegang ponselnya. Sekarang, ponsel itu tidak pernah jauh. Selalu di dekatnya. Seolah ada sesuatu yang ditunggu. Dan benar saja. Ting! Notifikasi masuk. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Tanpa melihat. Ia sudah tahu. Raffi. Maya membuka chat itu pelan. Pagi. Pesan sederhana. Tapi cukup. Untuk membuatnya tersenyum. Pagi. Balasan cepat. Ia bahkan tidak sadar. Ia menjawab secepat itu. Beberapa detik. Udah masak. Maya berhenti sejenak. Menatap layar. Ngapain dia nanya begitu? Pertanyaan itu terlalu personal. Tapi entah kenapa. Tidak terasa mengganggu. Udah. Kamu. Baru bangun wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Maya tersenyum kecil. Percakapan ringan. Sederhana. Tapi terasa hangat. Dan dari situlah, semuanya mulai berubah. Hari-hari berikutnya, pesan itu tidak berhenti. Pagi, siang, malam, selalu ada. Lagi apa? Udah makan? Capek ya hari ini? Kalimat sederhana, tapi konsisten. Dan perlahan, Maya mulai terbiasa. Tidak hanya terbiasa, ia mulai menunggu. Jika satu hari tidak ada pesan, ia merasa ada yang kurang. Dan itu yang paling berbahaya. Suatu siang, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Anak-anak di sekolah. Rumah sunyi. Ia membuka ponsel. Tidak ada notifikasi. Ia menatap layar. Menunggu. Beberapa detik. Tidak ada. Ia menghela napas. Sedikit kecewa. Ngapain sih? Ia tersenyum pahit. Baru saja ia ingin meletakkan ponsel. Ting! Nama itu muncul lagi. Raffi. Tadi kamu kelihatan capek. Maya membeku. Tadi? Ia mengingat. Pagi tadi. Ia hanya lewat sebentar di depan rumah Dina. Dan Raffi melihatnya. Iya, dikit. Balasan pelan. Jangan terlalu dipaksain ya. Kalimat itu langsung menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Bukan karena kata-katanya, tapi karena ada yang memperhatikan. Maya menatap layar lebih lama. Suaminya tidak pernah bertanya seperti itu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terbiasa. Dan perhatian kecil itu, yang dulu tidak terasa penting, sekarang terasa besar. Ini salah. Suara kecil itu muncul lagi. Tapi kali ini, lebih pelan. Karena tertutup oleh rasa nyaman. Hari demi hari, percakapan itu semakin panjang. Dari sekadar, udah makan, menjadi, kamu kenapa hari ini kelihatan beda? Aku ngerasa kamu lagi kepikiran sesuatu. Dan Maya mulai bercerita. Awalnya sedikit, lalu semakin banyak. Tentang capeknya di rumah. Tentang suaminya yang jarang ada. Tentang perasaannya. Hal-hal yang tidak pernah ia ucapkan ke siapapun. Dan Raffi selalu ada. Selalu mendengarkan. Selalu membalas. Dan dari situlah, batas itu mulai hilang. Suatu malam, Maya duduk di kamar. Lampu redup. Suaminya sudah tidur. Membelakanginya. Seperti biasa, Maya membuka ponsel. Chat itu sudah terbuka. Kamu masih bangun? Iya. Nggak bisa tidur. Maya menatap punggung suaminya. Lama. Iya. Balasan jujur. Kenapa? Maya menarik napas pelan. Nggak tahu. Beberapa detik. Kamu sering ngerasa sendiri ya? Kalimat itu langsung mengenai. Air mata Maya tiba-tiba jatuh. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena
Itu benar. Dan akhirnya, ada yang mengerti. Ia mengetik. Iya. Kirim. Dan di detik itu, bukan hanya percakapan yang berjalan, tapi perasaan. Sunyi beberapa detik. Lalu, aku di sini kok. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat semuanya runtuh. Maya menutup matanya. Air matanya terus mengalir. Ia tahu. Ini salah. Ia sadar sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin berhenti. Karena yang ia rasakan sekarang, bukan hanya perhatian, tapi kehadiran. Dan itu, yang selama ini hilang. Di sampingnya, suaminya tetap tidur. Tidak tahu apa-apa. Dan disitulah, Maya benar-benar melangkah lebih jauh. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia ingin. Dan dari titik ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu terasa biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Maya bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak, rutinitas yang sama. Tapi ada satu hal yang berubah. Cara ia menjalani semua itu. Sekarang, ia tidak benar-benar di situ. Tubuhnya ada di dapur, tapi pikirannya di layar ponsel. Setiap beberapa menit, ia melirik, menunggu, dan seperti biasa, cing. Pesan itu datang. Raffi, udah sarapan? Maya tersenyum kecil. Udah. Kamu? Belum. Nunggu kamu masakin. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Maya tertawa kecil. Refleks. Tapi di detik berikutnya, ia langsung diam. Kalimat itu terasa terlalu dekat. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi ia tidak menegur. Tidak menghentikan. Justru, ia membalas. Ia masak sendirilah. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Dan dari situlah, semuanya terasa semakin normal. Padahal, tidak ada yang normal dari ini. Siang hari, Maya duduk di ruang tamu. Sendiri. Ponselnya di tangan. Chat terbuka. Kamu di rumah? Iya. Aku juga. Maya berhenti. Rumah mereka hanya berjarak beberapa rumah. Terlalu dekat. Dan tiba-tiba, semuanya terasa nyata. Oh. Balasan singkat. Sunyi beberapa detik. Lalu, kalau aku ke depan, kamu ada. Jantung Maya langsung berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Ia menatap layar. Lama. Pertanyaan itu sederhana. Tapi artinya tidak sederhana. Ia bisa saja menjawab, iya. Atau, enggak. Satu kata bisa mengubah semuanya. Maya menelan ludah. Matanya melihat ke pintu. Rumahnya sepi. Tidak ada siapa-siapa. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya. Ini salah. Suara kecil itu muncul lagi. Lebih keras kali ini. Tapi jarinya tetap bergerak. Ada. Kirim. Dan di detik itu, sebuah batas benar-benar dilanggar. Beberapa menit kemudian, Maya berdiri di balik tirai, mengintip. Dan ia melihatnya. Raffi berdiri di depan rumahnya. Tidak masuk, tidak mengetuk. Hanya berdiri, menunggu. Seperti mereka berdua tahu. Ini tidak boleh terlihat. Maya membuka pintu sedikit. Hanya cukup untuk melihat. Ngapain kesini? Suaranya pelan. Raffi tersenyum tipis. Cuma mau lihat kamu. Kalimat itu langsung membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Jangan gitu. Maya berbisik. Tapi ia tidak menutup pintu. Tidak mengusir. Tidak benar-benar menolak. Dan itu cukup. Beberapa detik mereka diam. Terlalu dekat. Terlalu sunyi. Dina di rumah. Maya akhirnya bicara. Raffi mengangguk. Aku tahu. Jawaban itu membuat semuanya semakin jelas. Ini bukan kebetulan. Ini pilihan.
Dan mereka berdua sama-sama tahu. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah Raffi. Suara Dina. "Mas." Maya langsung panik. Ia menutup pintu cepat. Jantungnya berdegup kencang. Di luar, Raffi sudah berjalan pergi. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi Maya, itu sudah terlalu jauh. Ia bersandar di pintu. Napasnya tidak teratur. Tangannya gemetar. Ini salah. Ia berbisik pelan. Tapi kali ini, tidak ada penyangkalan. Ia tahu. Sepenuhnya tahu. Dan tetap melakukannya. Sore hari, Maya datang ke rumah Dina. Seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dina menyambut dengan senyum. "Masuk, Mbak." Maya tersenyum. "Masak apa hari ini?" Obrolan ringan. Normal. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali Raffi lewat, Maya merasakan. Tatapan itu. Lebih berani sekarang. Lebih jelas. Dan yang paling menakutkan, Maya tidak lagi menghindar. Ia hanya berpura-pura tidak melihat. Padahal, ia merasakan semuanya. Malam hari, Maya kembali ke rumah. Duduk sendirian. Ponselnya berbunyi. "Raffi, tadi kamu cantik." Maya menutup matanya. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena ia tahu ini salah. Dan ia tidak berhenti. Ia mengetik. "Jangan kayak gini." Kirim. Beberapa detik. Kenapa? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya tidak. Maya menatap layar. Lama. Dan akhirnya, nggak apa-apa. Kirim. Dan di detik itu, ia menyerah. Bukan pada Raffi, tapi pada dirinya sendiri. Karena sekarang, ini bukan lagi sekadar chat. Ini rahasia. Dan rahasia selalu punya harga. Yang cepat atau lambat akan dibayar. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena Maya terlalu fokus pada satu hal. Ponselnya. Di layar. Chat terakhir dari Raffi. "Besok siang, kamu di rumah." Maya sudah membaca pesan itu berkali-kali. Tidak dibalas. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena ia tahu arti dari jawaban itu. Pagi berjalan seperti biasa. Suami berangkat kerja. Anak-anak sekolah. Rumah kembali kosong. Dan kesunyian itu tidak lagi terasa biasa. Maya duduk di ruang tamu. Menatap pintu. Lalu ke ponsel. Lalu ke pintu lagi. Ini salah. Suara itu kembali. Lebih keras dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Dan akhirnya, ia mengetik. "Di rumah." Kirim. Detik itu terasa lama. Sangat lama. Lalu, balasan datang. "Aku juga." Maya menutup matanya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tidak ada yang bilang akan bertemu. Tidak ada yang mengajak secara langsung. Tapi keduanya tahu. Ini bukan kebetulan. Waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Matahari tepat di atas. Kompleks sepi. Sebagian orang istirahat. Sebagian keluar. Maya berdiri di dekat jendela. Mengintip. Dan di sana, Raffi berjalan pelan. Seperti orang yang tidak punya tujuan. Tapi langkahnya berhenti di depan rumah Maya. Seng. Tidak ada suara. Tidak ada saksi. Hanya mereka. Maya membuka pintu. Pelan. "Ngapain?" Suaranya hampir tidak terdengar. Raffi tersenyum tipis. "Lewat." Jawaban sederhana. Tapi keduanya tahu. Itu bukan kebenaran. Beberapa detik. Tidak ada yang bergerak. Udara terasa berat. "Masuk bentar." Kalimat itu keluar. Pelan. Dan begitu saja. Batas itu benar-benar runtuh. Raffi masuk. Pintu tertutup. Seng. Lebih sunyi dari sebelumnya. Maya berdiri. Tidak tahu harus kemana.
Raffi di depan. Tidak jauh. Jarak mereka terasa terlalu dekat. Ini nggak boleh. Maya berbisik. Raffi tidak langsung menjawab. Hanya melihat. Tatapan yang sama seperti dulu. Tapi sekarang lebih berani. Kalau nggak boleh. Raffi akhirnya bicara. Kenapa kamu buka pintu? Kalimat itu langsung menghantam. Maya terdiam. Tidak bisa menjawab. Karena ia tahu. Ia tidak punya alasan. Sunyi beberapa detik. Waktu terasa lambat. Harusnya kamu pulang. Maya mencoba. Tapi suaranya lemah. Seolah tidak benar-benar ingin itu terjadi. Raffi melangkah sedikit lebih dekat. Tidak menyentuh. Tapi cukup. Untuk membuat Maya mundur setengah langkah. Jantungnya berdegup kencang. Takut. Pertanyaan itu pelan. Maya menatapnya. Iya. Jawaban jujur. Untuk pertama kalinya. Raffi mengangguk pelan. Aku juga. Seng. Dan disitulah. Mereka berdiri. Dua orang yang sama-sama tahu ini salah. Tapi sama-sama tidak pergi. Beberapa menit berlalu. Tidak ada sentuhan. Tidak ada hal berlebihan. Tapi justru itu yang membuatnya semakin dalam. Karena yang terjadi bukan fisik, tapi keputusan. Dan keputusan itu tidak bisa dibatalkan. Tiba-tiba, suara motor lewat di depan rumah. Maya langsung tersentak. Ia melihat ke jendela. Pergi. Suaranya cepat. Panik. Raffi tidak membantah. Ia langsung menuju pintu. Membukanya. Dan keluar. Secepat ia masuk. Pintu tertutup lagi. Sunyi kembali. Tapi kali ini tidak sama. Maya berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya gemetar. Napasnya tidak teratur. Ia melihat sekeliling. Rumah yang sama. Tempat yang sama. Tapi sekarang terasa berbeda. Lebih berat. Lebih kotor. Ini salah. Ia berbisik lagi. Tapi kali ini tidak ada penyangkalan. Ia tahu. Sepenuhnya tahu. Dan tetap melangkah. Malam hari. Chat itu kembali aktif. Kamu nggak apa-apa. Maya menatap layar. Air matanya jatuh. Nggak tahu. Kirim. Balasan datang. Aku juga. Seng. Tidak ada kata, maaf. Tidak ada kata, berhenti. Karena mereka berdua tahu. Ini sudah terlalu jauh. Dan yang paling berbahaya. Mereka mulai terbiasa. Dengan rahasia. Dengan kebohongan kecil. Dengan perasaan yang tidak seharusnya ada. Dan dari titik ini. Bukan lagi soal benar atau salah. Tapi soal. Kapan semuanya akan hancur. Malam itu. Terasa lebih panjang dari biasanya. Jam di dinding sudah lewat pukul 11. Rumah sunyi. Anak-anak sudah tidur. Suaminya sudah lebih dulu terlelap. Maya masih terjaga. Duduk di tepi ranjang. Ponsel di tangan. Layar menyala. Tapi matanya kosong. Chat itu masih terbuka. Raffi. Pesan terakhir. Aku juga. Hanya 2 kata. Tapi cukup untuk membuat semuanya terasa berat. Maya menatap layar. Lama. Tidak ada balasan lagi. Tidak ada kelanjutan. Dan justru itu yang membuatnya semakin tidak tenang. Ia menghela napas pelan. Lalu menoleh ke samping. Suaminya tidur. Membelakanginya. Seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini terasa berbeda. Jarak itu terasa lebih jauh. Padahal hanya beberapa senti. Maya menunduk. Tangannya mulai gemetar. Ini salah. Ia berbisik pelan. Untuk pertama kalinya. Kalimat itu terasa nyata. Bukan sekadar pikiran lewat. Tapi kesadaran. Yang tidak bisa dihindari. Air matanya jatuh. Pelan. Tanpa suara. Ia menutup layar ponsel. Mencoba tidur. Tapi matanya tidak bisa terpejam. Karena setiap kali ia menutup mata. Yang muncul adalah kejadian siang itu. Pintu terbuka.
Raffi berdiri di dalam rumahnya. Seng. Dekat. Dan semua itu terlalu nyata untuk dilupakan. Maya membuka mata lagi. Napasnya berat. Ia mengambil ponsel. Refleks. Membuka chat itu lagi. Dan tepat saat itu. Ting. Pesan masuk. Raffi. Belum tidur. Jantung Maya langsung berdetak lebih cepat. Seperti selalu. Ia menatap layar. Beberapa detik. Tangannya menggantung. Ia tahu. Kalau ia membalas, semuanya akan berlanjut. Kalau tidak, mungkin bisa berhenti. Untuk pertama kalinya, pilihan itu terasa jelas. Dan berat. Maya menutup mata. Menarik napas panjang. Di kepalanya, suara anaknya. Tawa mereka. Wajah suaminya. Meskipun dingin, tetap orang yang selama ini ada. Dan kemudian, Raffi. Perhatian kecil. Pesan-pesan hangat. Rasa yang tumbuh diam-diam. Maya membuka mata. Air matanya jatuh lagi. Ia tahu. Semuanya salah. Tapi juga tahu. Ia tidak siap kehilangan itu. Akhirnya, ia mengetik. Belum. Kirim. Dan di detik itu, ia memilih lagi. Bukan untuk berhenti. Tapi untuk melanjutkan. Aku kepikiran tadi. Pesan berikutnya datang. Maya menelan ludah. Aku juga. Jawaban jujur. Sunyi beberapa detik. Kita harusnya nggak kayak gini. Kalimat itu. Akhirnya muncul. Kalimat yang seharusnya muncul dari awal. Maya membaca pelan. Air matanya semakin deras. Iya. Kirim. Beberapa detik. Tapi aku nggak bisa pura-pura biasa lagi. Kalimat itu lebih dalam, lebih jujur, dan lebih berbahaya. Maya menggigit bibirnya. Ini harus berhenti. Suara kecil itu kembali. Lebih kuat sekarang. Ia mengetik. Menghapus. Mengetik lagi. Tangannya gemetar. Akhirnya, kita jaga jarak aja ya. Kirim. Jantungnya berdegup kencang. Menunggu. Beberapa detik. 1 menit. 2 menit. Tidak ada balasan. Maya menatap layar. Hatinya terasa kosong. Ada lega. Tapi juga kehilangan. Lalu, ting. Balasan datang. Kalau itu yang kamu mau. Kalimat itu terasa jauh. Tidak seperti biasanya. Aku nggak mau nyakitin kamu. Maya menutup matanya. Air matanya jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Tapi di saat yang sama, ia tahu itu benar. Ini harus selesai. Ia meletakkan ponsel, menarik selimut, mencoba tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit tenang. Pagi hari, Maya bangun lebih awal. Matanya sembab, tapi pikirannya sedikit lebih ringan. Ia menjalani pagi seperti biasa. Memasak, menyiapkan sarapan. Suaminya duduk di meja makan. Diam. Seperti biasa. Maya ingin bicara. Ingin mencoba kembali. Tapi kata-kata itu tidak keluar. Mas. Akhirnya ia memanggil. Suaminya menoleh. Iya. Maya berhenti. Bingung. Enggak. Ia tersenyum kecil. Dipaksakan. Dan disitulah kesempatan itu terlewat. Siang hari. Maya duduk sendiri. Ponselnya di meja. Ia tidak menyentuhnya. Berusaha menahan diri. Beberapa jam berlalu. Seng. Lalu. Ting. Pesan masuk. Nama itu lagi. Raffi. Jantungnya langsung berdegup. Ia menatap layar. Lama. Sangat lama. Pesan itu. Aku kangen. Hanya 2 kata. Tapi cukup. Untuk menghancurkan semuanya. Maya menutup matanya. Air matanya jatuh lagi. Semua usaha tadi pagi langsung runtuh. Tangannya gemetar. Ia tahu. Kalau ia membalas, tidak ada jalan kembali. Tapi kalau tidak,
Ia harus benar-benar kehilangan. Beberapa detik. Lalu, perlahan, ia mengetik. Aku juga. Kirim. Dan di detik itu, semuanya selesai. Bukan karena berakhir, tapi karena ia tidak lagi mencoba berhenti. Rasa bersalah itu ada. Jelas. Kuat. Tapi tidak cukup. Tidak cukup untuk menghentikannya. Dan itulah yang paling berbahaya. Bukan saat kita tidak sadar, tapi saat kita sadar dan tetap melanjutkan. Pagi itu terasa tidak nyaman. Tidak ada yang berubah secara jelas. Rumah tetap sama. Jalanan tetap ramai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Perasaan Maya. Ia berdiri di dapur, mengaduk sayur. Tapi pikirannya tidak di sana. Semalam, pesan itu masih teringat. Aku kangen. Dan jawabannya, aku juga. 2 kalimat sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan semuanya. Maya menghela napas panjang. Ini nggak bisa lanjut. Ia berbisik pelan. Tapi bahkan saat ia mengucapkannya, ia sendiri tidak yakin. Ponselnya di meja. Diam. Tapi terasa seperti memanggil. Maya mencoba fokus. Memasak. Membersihkan. Tapi setiap beberapa menit, ia melirik. Menunggu. Dan disitulah, ia sadar. Ia sudah terlalu dalam. Tok tok tok. Suara pintu. Maya tersentak. Siapa pagi-pagi? Ia membuka pintu. Dan di sana, Dina tersenyum. Seperti biasa. Pagi, Mbak. Maya membalas senyum. Masuk. Dina masuk tanpa curiga. Seperti biasanya. Tapi hari ini, Maya merasa berbeda. Lebih tegang. Lebih waspada. Mas lagi kerja? Dina bertanya sambil duduk. Iya. Sendirian dong. Kalimat itu ringan. Tapi terasa tajam. Maya tersenyum kecil. Iya, biasa. Sunyi beberapa detik. Dina melihat sekeliling. Lalu, enak ya kalau rumah sepi gini. Maya tidak langsung menjawab. Hatinya mulai tidak tenang. Kenapa sih Dina ngomong gitu? Ia mencoba tetap biasa. Iya, tenang. Dina mengangguk. Tapi kadang sepi juga ya. Kalimat itu lebih dalam. Dan sekarang, Maya mulai merasa ini bukan obrolan biasa. Dina menatapnya. Lebih lama dari biasanya. Mbak Maya. Iya. Belakangan ini kamu sering di rumah ya? Jantung Maya langsung berdetak lebih cepat. Iya. Kenapa? Dina tersenyum. Enggak, cuma nanya. Tapi senyum itu tidak sepenuhnya hangat. Ada sesuatu di baliknya. Dan Maya merasakannya. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu, Dina berdiri. Aku ke dapur ya. Ambil air. Maya mengangguk. Iya. Dina berjalan ke dapur. Dan di detik itu, Maya langsung mengambil ponsel. Refleks. Membuka chat. Raffi. Tidak ada pesan baru. Tapi itu justru membuatnya tidak tenang. Tadi pagi nggak chat. Ia menggigit bibirnya. Dan tanpa sadar, ia mengetik. Lagi di rumah. Belum sempat ia kirim. Ngapain, Mbak? Suara Dina. Tiba-tiba, Maya langsung kaget. Tangannya refleks mengunci layar. Enggak. Suaranya sedikit gugup. Dina berdiri di belakangnya. Tidak terlalu dekat. Tapi cukup. Untuk melihat reaksinya. Kaget banget. Dina tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya terasa berbeda. Enggak, lagi lihat resep. Alasan cepat. Terlalu cepat. Dina mengangguk pelan. Oh. Satu kata. Tapi penuh arti. Sunyi lagi. Dan kali ini, lebih berat. Dina kembali duduk. Menatap Maya. Mbak. Iya. Kalau misalnya. Dina berhenti. Maya menunggu.
Jantungnya berdegup. Kalau misalnya ada orang yang dekat sama orang lain. Kalimat itu menggantung. Maya membeku. Padahal dia tahu itu salah. Udara terasa berat. Menurut Mbak itu gimana? Pertanyaan itu langsung menusuk. Maya tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa kaku. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi firasat. Ini sudah dekat. Ya, tergantung orangnya. Akhirnya Maya bicara. Suaranya pelan. Kalau dia sadar harusnya berhenti. Kalimat itu keluar. Dan di detik itu, ia merasa seperti menampar dirinya sendiri. Dina menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Iya ya. Tapi kadang. Dina menunduk. Orang itu tetap lanjut. Dan disitulah. Semuanya terasa jelas. Maya tidak berani melihat. Karena ia tahu. Dina mulai curiga. Belum tahu. Tapi. Sudah merasa. Dan itu. Lebih berbahaya. Beberapa menit kemudian. Dina pamit pulang. Ya udah Mbak, aku duluan ya. Iya. Pintu tertutup. Maya berdiri diam. Napasnya berat. Tangannya gemetar. Dia mulai tahu. Ia berbisik pelan. Dan untuk pertama kalinya. Rasa takut itu benar-benar nyata. Bukan takut kehilangan Raffi. Tapi takut kehilangan semuanya. Sahabat. Kepercayaan. Harga diri. Ponselnya berbunyi. Raffi. Aku di rumah. Maya menatap layar. Lama. Dan untuk pertama kalinya. Pesan itu tidak terasa hangat. Tapi. Menakutkan. Karena sekarang. Bukan cuma soal mereka berdua. Tapi soal. Siapa yang akan terluka. Dan siapa yang akan hancur. Siang itu. Arisan kembali diadakan. Rumah Bu Ratna terlihat ramai. Motor terparkir di depan. Suara tawa terdengar dari dalam. Semua terlihat seperti biasa. Tapi tidak bagi Maya. Sejak pagi. Perasaannya tidak tenang. Bukan tanpa alasan. Sejak Dina datang kemarin. Ada sesuatu yang berubah. Cara bicara. Cara melihat. Tidak lagi sama. Dan sekarang. Maya berdiri di depan rumah Bu Ratna. Diam. Tangannya dingin. Padahal matahari sedang terik. Masuk enggak ya? Ia bergumam pelan. Biasanya. Ia yang paling dulu datang. Paling santai. Paling percaya diri. Tapi hari ini. Langkahnya terasa berat. Seolah. Ia tahu sesuatu sedang menunggunya di dalam. Maya menarik napas panjang. Lalu. Ia melangkah masuk. Mbak Maya. Suara langsung menyambut. Tapi kali ini. Tidak terasa hangat. Lebih tajam. Ih, cantik banget hari ini. Salah satu ibu berkata. Maya tersenyum. Ah, biasa aja. Tawa kecil terdengar. Tapi entah kenapa. Terasa berbeda. Lebih pelan. Lebih berbisik. Dan Maya mulai menyadari. Beberapa mata melihatnya. Lebih lama dari biasanya. Ia duduk. Di tempat yang sama seperti bulan lalu. Tapi suasananya. Tidak sama. Obrolan tetap berjalan. Tentang harga sembako. Tentang anak sekolah. Tentang suami. Semua normal. Tapi di sela-sela itu. Ada jeda. Bisik-bisik kecil. Dan setiap kali Maya melihat. Pembicaraan itu langsung berhenti. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ini cuma perasaan. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam. Ia tahu. Ini bukan perasaan. Ini tanda. Dina mana ya? Salah satu ibu bertanya. Katanya tadi mau datang. Maya langsung menoleh. Jantungnya semakin kencang. Dina belum datang. Dan justru itu. Membuat semuanya terasa menggantung. Beberapa menit kemudian. Pintu terbuka. Dan Dina masuk. Senyumnya ada. Tapi tidak sama. Lebih tipis. Lebih. Dijaga. Dina. Ibu-ibu menyambut. Iya Bu.
Maaf telat. Dina duduk. Tidak di samping Maya. Padahal biasanya. Selalu. Dan disitulah. Semuanya terasa semakin jelas. Maya mencoba tidak melihat. Tapi ia merasakan. Jarak itu. Bukan cuma kursi. Tapi hubungan. Arisan dimulai. Nama dipanggil satu persatu. Uang berpindah. Tawa tetap ada. Tapi suasananya. Tidak lagi ringan. Di tengah obrolan. Salah satu ibu tiba-tiba bicara. Kalian pernah nggak sih? Semua menoleh. Punya tetangga yang kelihatannya baik. Tapi ternyata belakangnya beda. Tawa kecil terdengar. Wah, banyak itu MAH. Iya, apalagi kalau urusan rumah tangga. Maya menunduk. Tangannya mulai dingin. Ia tahu. Arah pembicaraan ini kemana? Kadang tuh ya. Ibu lain menimpali. Yang paling dekat malah yang paling bahaya. Sunyi sejenak. Dan tanpa sadar. Beberapa mata. Mengarah ke Maya. Hanya sebentar. Tapi cukup. Jantungnya terasa seperti berhenti. Tapi itu cuma gosip ya. Salah satu ibu tertawa. Belum tentu benar. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi di arisan. Gosip tidak pernah benar-benar, cuma gosip. Maya menggenggam tangannya. Menahan gemetar. Ia ingin pergi. Tapi tidak bisa. Karena kalau ia pergi, semuanya akan semakin jelas. Beberapa menit kemudian. Arisan selesai. Ibu-ibu mulai berdiri. Mengobrol kecil. Dan disitulah. Bisik-bisik itu mulai terdengar lebih jelas. Yang kemarin katanya lihat. Iya, di siang bolong. Rumahnya sepikan. Maya membeku. Setiap kata. Seperti ditujukan padanya. Padahal tidak ada yang menyebut nama. Tapi semua orang tahu. Siapa yang dibicarakan. Dan yang paling menyakitkan. Maya juga tahu. Ia menoleh. Mencari Dina. Dan menemukan. Dina sedang berdiri di sudut. Diam. Tidak ikut bergosip. Tidak ikut tertawa. Tapi wajahnya. Tidak lagi sama. Tatapannya dingin. Dan ketika mata mereka bertemu. Tidak ada senyum. Hanya diam. Dan disitulah. Semuanya terasa runtuh. Bukan karena terbongkar. Tapi karena. Kepercayaan itu sudah hilang. Maya langsung berdiri. Aku duluan ya, Bu. Suaranya pelan. Tidak ada yang menahan. Hanya anggukan. Dan beberapa tatapan. Yang sekarang. Tidak lagi ramah. Maya keluar. Langkahnya cepat. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya tidak teratur. Begitu sampai di rumah. Ia langsung menutup pintu. Bersandar. Air matanya jatuh. Deras. Ini sudah mulai. Ia berbisik. Dan kali ini. Ia tidak bisa menyangkal. Ini bukan lagi rahasia kecil. Ini sudah keluar. Sudah terdengar. Dan tidak akan berhenti. Ponselnya berbunyi. Raffi, kamu kenapa? Tadi kelihatan beda. Maya menatap layar. Lama. Air matanya terus jatuh. Dan untuk pertama kalinya. Ia tidak merasa hangat. Ia merasa takut. Karena sekarang. Bukan lagi soal perasaan. Tapi soal kehancuran yang sudah mulai terlihat. Malam itu, udara terasa berat. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Tapi di dalam rumah Maya, segala sesuatu terasa tegang. Maya duduk di ruang tamu. Lampu menyala. Tapi ia tidak benar-benar melihat apapun. Pikirannya penuh. Suara-suara dari siang tadi terus berulang. Bisik-bisik. Tatapan. Dan yang paling menyakitkan. Tatapan Dina. Dingin. Tidak marah. Tidak menangis. Tapi justru itu. Yang membuatnya lebih menakutkan. Dia sudah tahu. Maya berbisik pelan. Bukan lagi curiga. Tapi tahu. Dan sejak saat itu. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Brak. Suara pintu terbuka keras. Maya tersentak. Suaminya pulang.
Wajahnya tegang. Langkahnya cepat. Tidak seperti biasanya. Mas. Maya berdiri. Tidak ada jawaban. Suaminya langsung melempar sesuatu ke meja. Ponsel. Maya menatap. Dan di detik itu, jantungnya seperti berhenti. Layar ponsel itu menampilkan chat. Chat yang sangat ia kenal. Raffi. Maya mundur satu langkah. Tangannya langsung dingin. Ini apa? Suara suaminya rendah, tapi penuh tekanan. Maya tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa kaku. Jawab, Maya. Nada suaranya naik. Ini apa? Maya gemetar. Air matanya mulai jatuh. Mas, aku. Tidak ada kalimat yang bisa menyelamatkan ini. Tidak ada alasan yang cukup. Karena semuanya sudah terlalu jelas. Suaminya tertawa kecil. Tawa yang tidak ada hangatnya. Di rumah sendiri. Di belakang aku. Kamu bisa kayak gini. Setiap kata menusuk. Maya menangis. Mas, aku enggak. Jangan bohong. Suara itu menggema. Maya langsung terdiam. Ia tahu. Bohong tidak akan menyelamatkan apapun. Sunyi beberapa detik. Yang terasa sangat panjang. Lalu, sejak kapan? Pertanyaan itu pelan. Tapi jauh lebih berat. Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku. Ia tidak sanggup menyelesaikan. Karena jawabannya akan menghancurkan segalanya. Dan sebelum ia sempat bicara. Tok tok tok. Ketukan pintu. Keras. Cepat. Maya dan suaminya sama-sama menoleh. Dan entah kenapa, Maya sudah tahu siapa di luar. Pintu dibuka. Dan benar, Dina berdiri di depan. Wajahnya pucat. Matanya merah. Tapi tidak ada air mata. Hanya dingin. Mbak. Suaranya pelan. Tapi tajam. Maya tidak bisa bergerak. Suaminya melihat bergantian. Mbak, aku cuma mau tanya satu hal. Tidak ada yang berani bicara. Dina melangkah masuk. Pelan. Matanya tidak lepas dari Maya. Ini benar. Ia mengangkat ponsel. Chat yang sama. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Maya menangis. Tidak bisa berkata apa-apa. Karena diamnya sudah jadi jawaban. Dina tertawa kecil. Tawa yang pahit. Kenapa, Mbak? Suaranya mulai bergetar. Kenapa harus kamu? Kalimat itu lebih menyakitkan dari teriakan. Karena itu bukan marah. Itu kecewa. Kecewa yang dalam. Aku percaya sama kamu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Dina. Aku cerita semua ke kamu. Semuanya. Dan disitulah Maya benar-benar hancur. Bukan karena ketahuan. Tapi karena ia menghancurkan orang yang paling percaya padanya. Maaf. Akhirnya keluar. Satu kata. Terlambat. Dina menggeleng pelan. Jangan ke aku. Ia menunjuk ke arah suami Maya. Ke dia. Suasana langsung diam. Berat. Dan disitulah Maya menyadari. Ini bukan hanya soal perselingkuhan. Ini tentang semua yang ia hancurkan. Rumah tangga, persahabatan, kepercayaan. Dan tidak ada yang bisa diperbaiki dengan satu kata, maaf. Dina berbalik. Langkahnya pelan. Tapi pasti. Sebelum keluar, ia berhenti. Tanpa menoleh. Aku harap. Suaranya hampir tidak terdengar. Semua ini sepadan buat kamu. Pintu tertutup. Dan di detik itu, semuanya benar-benar berakhir. Maya jatuh terduduk. Menangis. Hancur. Tapi kali ini, tidak ada yang menenangkan. Tidak ada yang memahami. Karena semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri. Dan sekarang, ia harus menghadapi semuanya. Sendiri. Pagi itu terasa terlalu tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Tidak ada apa-apa.
Dan justru itu yang paling menyakitkan. Maya duduk di ruang tamu. Tempat yang sama. Tempat di mana semuanya terbongkar semalam. Tapi sekarang, tidak ada siapa-siapa. Rumah itu terasa kosong. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena yang ada di dalamnya sudah tidak sama. Suaminya tidak pulang ke kamar semalam. Ia tidur di ruang depan, tanpa bicara, tanpa melihat. Dan pagi ini, ia sudah tidak ada. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Hanya pergi. Maya menatap meja. Di sana, ponselnya masih tergeletak. Layar mati. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan. Dari siapapun. Dan untuk pertama kalinya, sunyi itu benar-benar terasa. Bukan damai. Tapi, kehilangan. Di luar, suara ibu-ibu mulai terdengar. Seperti biasa. Tapi sekarang, terasa berbeda. Lebih pelan. Lebih berhati-hati. Dan Maya tahu. Itu tentang dirinya. Ia tidak perlu keluar untuk tahu. Ia sudah jadi cerita. Cerita yang diceritakan pelan-pelan. Dengan bisik. Dengan tatapan. Yang kemarin itu loh. Kasihan ya. Tapi ya gimana? Semua kalimat itu seolah terdengar di kepalanya. Dan ia tidak bisa menghentikannya. Maya berdiri. Langkahnya pelan. Menuju kamar. Di dalam, foto keluarga masih tergantung. Ia mendekat. Menatap. Ia. Suaminya. Anak-anaknya. Tersenyum. Bahagia. Atau setidaknya, terlihat bahagia. Air matanya jatuh. Semua ini, aku yang hancurin. Tidak ada yang bisa disalahkan lagi. Tidak Raffi. Tidak keadaan. Hanya dirinya sendiri. Dan kesadaran itu terasa paling berat. Beberapa hari berlalu. Rumah tetap sunyi. Suaminya tidak banyak bicara. Hanya seperlunya. Tidak marah. Tidak teriak. Tapi justru itu lebih menyakitkan. Karena tidak ada lagi emosi. Hanya jarak. Dan jarak itu tidak bisa disentuh. Tidak bisa dijelaskan. Hanya dirasakan. Suatu sore, Maya memberanikan diri keluar. Jalanan kompleks seperti biasa. Anak-anak bermain. Motor lewat. Tapi saat ia berjalan, suasana berubah. Beberapa orang berhenti bicara. Beberapa hanya melihat. Beberapa pura-pura tidak tahu. Dan itu cukup. Maya menunduk. Langkahnya cepat. Hatinya berat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan. Apa itu? Dijauhi. Di ujung jalan. Ia melihat Dina. Berdiri. Sendiri. Maya berhenti. Jantungnya berdegup. Ingin mendekat. Ingin bicara. Ingin memperbaiki. Tapi, apa yang bisa diperbaiki? Dina menoleh. Mata mereka bertemu. Seng. Tidak ada senyum. Tidak ada amarah. Hanya kosong. Dan itu lebih menyakitkan dari segalanya. Maya membuka mulut. Din. Suaranya pelan. Hampir tidak terdengar. Dina tidak menjawab. Hanya melihat. Lalu, perlahan, ia menggeleng. Bukan marah. Tapi, selesai. Dan disitulah, Maya mengerti. Tidak semua hal bisa diperbaiki. Tidak semua luka bisa sembuh. Dan tidak semua hubungan bisa kembali. Dina berbalik. Pergi. Tanpa kata. Tanpa penjelasan. Dan mungkin tanpa kesempatan. Maya berdiri sendiri. Di tengah jalan. Di tengah semua yang dulu terasa dekat. Sekarang, terasa jauh. Malam itu, Maya duduk lagi di ruang tamu. Tempat yang sama. Tapi bukan orang yang sama. Ia mengambil ponsel. Layar menyala. Chat itu masih ada. Raffi. Pesan terakhir. Aku juga. Maya menatap lama. Tidak ada pesan baru. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penutup. Seperti semuanya. Yang tidak pernah benar-benar selesai.
Tangannya bergerak. Pelan. Ia membuka profil itu. Lalu, blokir. 1 klik. Terlambat. Tapi perlu. Maya meletakkan ponsel. Menatap kosong. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, tidak sekeras sebelumnya. Lebih pelan. Lebih menerima. Karena sekarang, ini bukan lagi tentang memilih. Tapi tentang menerima konsekuensi. Hari-hari berikutnya akan tetap berjalan. Matahari tetap terbit. Anak-anak tetap sekolah. Arisan tetap ada. Tapi tidak ada yang benar-benar sama. Tidak rumahnya. Tidak hubungannya. Tidak dirinya. Karena sekali sesuatu rusak, meskipun terlihat utuh kembali, retaknya tetap ada. Dan itu akan selalu terasa. Dalam diam. Dalam sunyi. Dalam setiap hal kecil. Yang dulu terasa biasa. Karena pada akhirnya, ini bukan cerita tentang siapa yang salah. Bukan tentang siapa yang jahat. Tapi tentang satu hal sederhana. Yang sering diremehkan. Pilihan kecil. Yang dilakukan berulang kali. Sampai akhirnya. Menghancurkan segalanya. Dan menyisakan satu hal. Penyesalan. Yang tidak bisa diulang. Tidak bisa diperbaiki. Dan harus dibawa seumur hidup.